Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Raskasel Peta, membahas atau membuat tutorial perbaikan handphone, tool atau laptop. Di sini saya mendapat laptop Acer Aspire One ES14. Kasusnya itu laptopnya ini sangat lalot atau berat. Acernya baru antar tadi. Dan di sini saya sudah rencananya saya mau install Windows ulang, Windows 10 yang 640 bit. Di sini saya sudah ekstrak menggunakan Rufus. Windowsnya saya sudah ekstrak sini. Taruh ke flash disk. Biar EOS-nya itu kita masukkan ke, nanti kita install lagi di sini. Kita masukkan. Ini lagi proses penyalingan dari PC saya ke harddisk, akan diekstrak Windowsnya, Windows 10 4 bit. Kasusnya itu awalnya saya sebelum aplikasi yang berjalan dia lalot seperti ini. Saya tekan Ctrl Alt Delete di text manager-nya ini. Nah, ini kan saya sudah disknya ini. Oke, bisa saya itu ini saya disknya ini 100% teman-teman. Sebelum saya ini aplikasi-aplikasi yang berjalan ini di latar belakang ini, atau aplikasi-aplikasi apa ini tadi, ada yang memakan hard disk itu besar, dan ini juga memakan memori yang besar. Ini saya akan hapus, nanti install baru lagi, teman. Nah, setelah saya cek, laptop ini nggak ada partisi D-nya, teman-teman. Cuman ada Acer C-nya. Terus gimana kalau suatu saat Acernya ini kasih dia baru beli ke temannya, katanya dia baru beli, makanya dia minta tuh rekomendasi saya, suruh periksa atau gimana, apakah ini layak untuk dibeli. Ya lumayan lah, harganya murah dia beli. Nah, di sini cuman ada Acer data C-nya. Terus gimana kalau ada virus terus nggak ada driver D? Kan kalau install kasihan juga, dia mau format juga ini C-nya ini. Jadi di sini saya akan install, akan menggunakan dua partisi C dan D. Kebanyakan cuma dua partisi, tapi kalau suka lebih juga ada C, D, E. Tinggal kita membagi ini partisi hard disk. Ini kapasitasnya ini sekitar 500 GB. Free-nya ini jadi 468. Kalau hard disk itu nggak harus tetap aja 500 GB, terpotong sama sistem. Jadi mungkin jadi 464 lah GB ya. Jadi kita tunggu proses ekstraknya. Dan saya sudah bikin kemarin itu ada laptopnya Acer juga, tapi kasusnya mati. Tapi ini di sini hanya permasalahannya ada pada mungkin virus ini yang bikin berat begini. Jadi ini saya sudah jadi 8% karena sudah saya aplikasi. Tapi kalau di restart lagi, Acer kan nggak tahu apa-apa. Kalau di restart lagi, dia akan berat lagi karena nggak di ini aplikasi yang berjalan di latar belakang. Nanti saya akan start baru biar Acernya tidak merasa berat lagi. Dengan contoh kalau laptop itu kalau sudah kita install baru, terus dia masih lalot atau lambat, cara kerjanya itu mungkin harddisknya itu sudah masa tenggangnya itu sudah akan berakhir. Contoh, kita akan menggunakan aplikasi cek harddisk, jadi ada berapa persen sisa masa pakainya, karena harddisk itu juga punya batas pakai. Oi, ini ada punya batas pakai, jadi kita harus ganti harddisk. Tapi zaman sekarang nggak ada nggak baik juga memakai harddisk. Zaman sekarang kita menggunakan SSD, dia nggak memakai piringan, tapi hanya memakai
sebuah IC, jadi gak gampang rusak. Tapi nggak tahu juga karena saya sudah lama pakai SSD, lumayan 1 tahun belum ketemu kendalanya. Kenapa kita harus menggunakan SSD? Itu cara write atau mengcopy data dia lebih cepat dari hard disk karena menggunakan memori. Kalau hard disk yang terdahulu itu memakai piringan, jadi dia membaca data dengan cara kayak kaset CD pakai optik gitu ya. Kemungkinan ada back sector itu ada kalau di hard disk. Jadi dia disitulah masalah. Jadi dengan cara kita coba dulu menginstal Windows baru di sini, masalah ini akan baik. Dan saya belum juga coba cek harddisknya apakah masih layak pakai itu gimana, berapa tingkat tahannya ini harddisk. Tapi lumayan, katanya ini lumayan jarang dipakai sih kata temannya. Kita akan install ulang proses terkaitnya pakai Rufus. Jadi kita bisa set di situ menggunakan MBR atau GPT. Nanti di sini saya akan membagikan dua partisi. Dan teman-teman harddisk itu juga kalau kebentur atau jatuh dia gampang rusak teman-teman harddisk itu, karena piringannya itu sangat sensitif. Pernah bongkar harddisk, gara-gara penasaran saya bongkar harddisknya, ternyata itu optik yang piringnya itu, optik itu apa namanya sudah lupa, geser teman-teman, nggak pada tempatnya, jadi susah untuk menggunakan. Jadi kita harus menggunakan, di zaman sekarang ini kita harus menggunakan SSD untuk buat sistem atau untuk simpan data. Itu sangat berapa kali lipat teman-teman, cara kopinya itu beda jauh sama hard disk dan SSD. SSD jauh lebih cepat cara kita mengcopy, write atau membuat aktivitas pekerjaan itu atau mengetik, harus lebih SSD lebih cepat. Di sini saya belum tidak membuka ini handphone Acer, tapi saya akan bikin sebentar karena yang antar pagi-pagi ini juga kesian anak kuliah, jadi mau dibutuh juga pakai. Ini dia baru beli temannya, makanya dia ada antar ke saya untuk rekomendasi apakah layak nih laptop ini untuk dibeli. Tapi dari fisik lumayan, cuman aja ada beberapa apa yang LCD-nya ini ada bergaris putih-putih. Kita pernah ganti LCD atau gimana ini, tapi lumayan sebut segera, harganya sesuai lah. Intel memakai RAM 2 GB, Intel ada grafik prosesor ini belum lama ini. Kalau yang sekarang Core i3, Core 5, Core i7, ada juga generasi terbaru Core, nggak tahu Core berapa itu. Tapi kalau saya ini Core i5 memakai VGA GeForce Asus R455L. Enggak memakai VGA ini, enggak memakai VGA tambahan, cuma VGA dari prosesornya, karena dia enggak terlalu laju seperti kita menggunakan laptop yang memakai VGA nya untuk buat main game atau kita buat flash handphone. Nah, di sini akan cepat kalau kinerja laptopnya itu akan bertambah. Teman-teman, kita tunggu ekstraknya ini. Nah, di sini sudah ready teman-teman, sudah selesai ekstrak BIOS-nya. Ini sudah ekstrak, ini sudah oke, sudah tersalin ke flash disk. Kita coba lihat bos apakah ini teman-teman, Windows ini sudah kebuat, sudah ada sistem di flash disk nya Windows 10 64 bit. Nanti saya coba install laptop ini. Nah, karena di sini nggak ada data pentingnya, katanya nggak apa-apa kalau di format.
Jadi saya akan bikin 2 partisi di laser ini, 2 partisi. Ini kan ada C ya. Biasanya ada ini C, ini jadi E, ada kemungkinan di hidden D-nya itu, tapi ini enggak terbaca seperti ini dia. Jadi saya akan bikin 2 partisi C dan D biar asal data-datanya aman, dia simpan di D. Karena keseringan itu kalau kena virus, virus susah untuk diatasi. Jadi kita harus format C-nya ini, teman-teman. Kita tahu mau taruh mana handphonenya. Benar. Saya coba. Ini tempat toko sambil jual CV pun, jual sepatu juga, teman-teman. Tapi punya orang tua. Oke, teman-teman, ini saya akan coba cabut flash disknya. Kita akan colokkan ke laptopnya. Nanti kita install ulang. Beratnya laptop, teman-teman. Kita restart. Nah, kalau kita masuk ke BIOS dulu ya, teman-teman. Setelah masuk ke BIOS itu berbeda-beda setiap laptop, teman-teman. Kalau asal mungkin F1, ada juga S, ada F2, jadi berbeda-beda, teman. Kalau mau masuk ke BIOS, kalau kita mau install ulang laptop, saya coba akan bagi partisinya. Ini insya Allah kalau saya sudah install Windows baru akan cepat, nggak selambat waktu awalnya itu. Kita coba. Ini kalau kita pakai hard disk, teman-teman, dia restartnya ini cepat. Kalau kita pakai SSD, restartnya ini cepat, teman-teman. Begitu juga kalau kita mau pakai SSD, kalau kita mau hidupkan itu cepat sekali masuk ke boot atau ke menu tampilannya. Kalau kita pakai hard disknya butuh beberapa detik, teman-teman. Jadi ini kan masih pakai hard disk. Beda sama laptop saya memakai SSD, itu lumayan cepat. Ini yang saya pakai SSD ini ada C dan D, 256 GB. Jadi ini yang satu ini eksternal hard disk eksternal ini, teman-teman. Ini 500 GB untuk menyimpan data-data pada handphone. Kembali ke laptop, teman-teman. Kita coba tekan F1 dulu. Apakah dia masuk ke BIOS? Oke, teman-teman, masuk ke BIOS F1. Ternyata asal ini F1. Jadi kita masuk ke boot. Kita masuk ke ini, apakah terbaca flash disknya apa enggak ini? Toshiba boot. Enggak kebaca, teman-teman, flash disknya enggak kebaca. Jadi kita coba di port lain, apakah port 33. Ini salah, teman. Kita isikan ini, tadi kan ini ternyata ada berapa port, ternyata saya isikan di port 2,0. Ini portnya 3, ini di sini port 3. Apakah dia di enable? Kita coba cek lagi di BIOS-nya apakah di enable USB-nya. Biasanya sih di enable karena GPT. Oh, di sini teman-teman dia memakai GPT, teman-teman. Astaga, lupa juga cek. Harusnya dia di sini. Harusnya tadi aku ekstrak itu juga dia menggunakan GPT. Kan nggak ada laptop lain, itu bisa pilih buat untuk GPT atau MBR. Ternyata GPT di sini, teman-teman. Pantasan nggak kebaca, teman-teman. Aduh, durasi lagi nih, teman-teman. Coba kita install, save itu masuk lagi. Ternyata GPT, teman-teman, asal seperti ini. Nah, podcast juga sama, kita harus di ekstrak file ISO nya itu menggunakan GPT juga, teman-teman, biar dia terbaca hard disknya. Tidak akan terbaca, teman-teman, kalau kita dalam posisi BIOS nya itu memakai format MBR. Teman-teman, durasinya juga, teman-teman, ya nggak apa-apa lah. Kita coba ekstrak lagi flash disknya. Kalau saya punya ini, teman-teman, bisa GPT MBR, teman-teman, itu
tinggal pilih. Ternyata di sini saya cek lagi di BIOSnya, aduh, memakai GPT partition ini teman-teman, jadi nggak bisa kebaca. Kita coba lagi, teman-teman, kita coba colokkan lagi flashnya, disknya ke laptop. Harus GPT. Nah, ini terbaca di MBR teman-teman. Saya tadi ekstrak ke MBR. Kita buka lagi Rufus, ini Rufusnya. Ya, terus kita masukkan file iOS-nya. Tadi saya pilih di harddisk, ada Windows, saya pakai yang ini 19.0 atau Intel 2004 juga bisa. Tapi kita coba dulu pakai yang 2004 ini teman-teman, yang versi terbarunya teman-teman. Nah ini teman-teman, di sini kita merubah iOS-nya itu GPT. Tadi kan saya set MBR, makanya tidak kebaca di laptop Acer yang ini teman-teman, karena di ini GPT formatnya. Telat saya cet aja, kirain bisa milih GPT sama MBR. Jadi kita pilih GPT. Oke, sudah seperti ini, kita tinggal start. Tapi kalau teman-teman mau ganti namanya, ini bisa di atas ini teman-teman, bisa ganti nama sesuai yang kita inginkan. Misalnya nama anak atau nama kontir kita juga bisa teman-teman, biar tampilnya di sini pakai nama kita teman-teman. Tapi sini saya kan cuma mau install juga, jadi kita start, dia akan minta format otomatis. Ini teman-teman lumayan lama lah teman-teman, ekstraknya ini lumayan lama. Juga ini kabel-kabel ini lama teman-teman, ekstraknya ini lumayan lama. Lalu saya kan berapa puluh teman. Untuk file sudah, harddisknya sudah nyala karena sudah diekstrak filenya teman-teman. ISO-nya itu tidak diekstrak dari sebuah file, satu file dia akan diekstrak menjadi banyak file. Jika ada sistemnya, aplikasi bawaan dari Windows itu. Di sini teman-teman yang jadi permasalahan di laptop ini, saya nggak tahu kalau ada kaset bawaannya juga, karena di situ ada di kaset bawaannya itu teman-teman, ada teman-teman data lagi teman-teman. Kita harus file wifi, audio, dan itu seperti pad ini kita harus menggunakan kaset bawaannya atau kaset boardnya teman-teman. Ternyata nggak ada teman-teman, aduh, PR lagi ini teman-teman. Pas kita harus download di Google teman-teman, banyak itu resminya untuk tipe laptop begini, banyak teman-teman. Tipe ini banyak teman-teman, di Google banyak, karena nggak ada kaset bawaan dari boardnya, jadi kita download secara manual. Teman-teman, di sini saya akan pause dulu, nanti saya akan lanjutkan videonya karena durasi. Karena saya kalau mau konten itu paling malas sekali kalau video itu diedit-edit. Nanti saya sambung videonya. Ya teman-teman, saya sambung ya teman-teman. Kita lanjut. Di sini saya sudah colokkan flash disknya yang sudah ada Windows. Ternyata kalau Acer
ini harus GPT bukan MBR. Kita harus ubah format flash disknya itu menjadi GPT biar bisa kebaca di sini di BIOSnya ini. Kalau masih MBR nggak akan muncul dia. Ini vendor produk kode ini. Nah, caranya ini kita harus tekan F6 atau menurunkan F6 yang dinaikkan itu F6 atau F7. Ada penunjuknya juga teman-teman di sini, F6 dan F5 atau enter seperti ini. Jadi sudah seperti ini, flash disknya sudah ada di atas. Kita coba exit install, mudah-mudahan bisa booting masuk ke sistem install. Oh, itu teman-teman tadi sudah muncul. Jika seperti itu banyak tampilan yang muncul di kirinya itu berarti sudah berhasil flash disknya ini dibaca teman-teman. Jadi bisa booting. Namun ekstraknya itu lumayan lama kalau kita mau salin file EOS atau sistem itu ke flash disk melalui Rufus. Kalau teman-teman flash disknya masih menggunakan MBR atau format MBR, kita bisa merubahnya melalui Rufus, otomatis dia bisa berubah dari MBR menjadi GPT biar kebaca di laptop tipe ini teman-teman, Acer. Nah, ini sudah masuk ke Windowsnya teman-teman. Di sini saya akan mau menambah partisinya teman-teman. Kita setting dulu ke Indonesia. Masih sensitif juga ini teman-teman. Indonesia, enter. Ini sini nggak bisa nih karena kita next, nanti kita rubah liganya itu di pengaturan nanti kalau sudah berhasil diinstal teman-teman. Next, install. Lumayan lama ini teman-teman karena masih memakai hard disk yang ginian teman-teman. Coba kalau kita ganti menggunakan SSD mungkin agak lebih cepat, dua kali lipat dari hard disk kalau kita pakai SSD teman-teman. Loading teman-teman. Mungkin ini juga hard disknya ini sudah 50% atau mungkin 30% lifetime atau jangka pakainya itu teman-teman. Oke, sudah sampai di sini teman-teman. Di sini kita akan centang ini lisensinya ini kostum, menuju ke kostum ya teman-teman. Klik ke kostum. Saya zoom dulu. Saya masih berdukung sedikit. Kita zoom. Nah, sudah seperti ini, kita saja ini teman-teman. Nah, di sini kita karena nggak ada data penting kata Acer, jadi kita coba delete dulu semua ini deh teman-teman. Ini jangan ya teman-teman karena ini hard disk teman-teman. Kita delete saja ini. Delete. Nanti kita bikin dua partisi teman-teman. Oke, coba kita delete. Nah, sudah seperti ini teman-teman kan ini. Covering kita delete saja ini. Nah, nanti kita buat baru lagi teman-teman. Nah, ini kita
kita mau bikin berapa di C itu kita mau bikin berapa giga teman-teman. Sini ya kita coba 150, kita apply, kita coba ya teman-teman. Ini size nya ini. Nah teman-teman, harddisknya ini sudah bermasalah teman-teman. Oke, ternyata recovery-nya 5 GB, jadi partisinya ini di data space ini jadi 36 ini deh guys, karena 100 cuma dipakai untuk belajar, kita pakai ini saja 102,8 GB. Nah di sini baru kita neo lagi teman-teman, kita neo, kita apply. Ini sudah menjadi 2 partisi teman-teman. Oke, sudah jadi 2 partisi. Nah, jadi kita installnya itu ada di atas sini teman-teman. Kita install Windowsnya di C. Ini sistemnya ini UFI recovery MS GPT nya sistem ini. Kalau kita pakai MBR itu dia enggak muncul 3 ini, hanya 2 saja teman-teman. Jadi kita install sini Windowsnya, kita next teman-teman. Nah, proses sistemnya akan berjalan teman-teman. Ini akan berjalan. Di sini juga lumayan lama teman-teman. Jadi saya akan letakkan dulu mana supaya ini teman-teman. Kita kalau install pakai flash disk itu teman-teman, dia lebih cepat teman-teman daripada kita memakai DVD roomnya. Karena DVD room itu masih membaca data yang ada pada DVD atau kasetnya itu. Di sini sudah akan jadi 2 partisi kalau ini sudah selesai. Mudah-mudahan nggak error, soalnya tadi pas saya BIOSnya itu saya menggunakan virus, ada errornya begitu guys munculnya, tapi nggak tahu juga, biasa sih nggak ada. Insya Allah ini bisa berhasil teman-teman. Teman-teman karena sudah berhasil, saya ini sudah akan masuk ke tahap ya teman-teman. Kalau sudah berhasil, cabut flash disknya teman-teman. Nanti kalau dia masih nancap di port, dia akan minta lagi masuk ke booting awal kita mau install teman-teman. Itu bisa juga cabut. Kalau sudah loading ini kita pasang lagi tuh flash disknya, itu bisa teman-teman. Kalau untuk ragu untuk ada lagi, takutnya kira ada file yang kelewat atau gimana pas dia loading begini, minta update atau apa. Ini kalau kita pakai hard disk ini teman-teman, cepat sekali teman-teman. Loadingnya itu cepat, bisa langsung masuk ke pengaturan. Oke, starting device. Nanti kita pakai namanya Acer atau pak nama laptopnya saya, nama admin yang punya laptop ini. Kita kasih namakan saja apa ya namanya itu di Facebook. Aduh, nanti kita pakai yang namanya saja Acer teman-teman. Lupa juga nama si Acer pemilik laptop ini. Sudah getting ready teman-teman. Ngantuk, udah pukul apa ini, 3:30.
lihat apakah dia berhasil menjadi 2 partisi. Biasanya itu ada 3 kalau enggak, kalau flash disknya masih kecil lock itu ada 3 partisi yang kebaca itu flash disk. Islam. FI sama legasi. Jadi FI itu GPT, FI legasi itu MBR. Install laptop sama install handphone itu kurang lebih lama laptop karena filenya besar. Padahal juga ada filenya HP itu sampai 5 GB tapi nggak selama laptop. Mungkin karena dia sudah memakai MMC atau UFS, sudah tidak pakai piringan. Coba kalau HP pakai piringan mungkin lama lalu telepon atau mau ngetik atau mau kirim pesan itu lama. Nanti biar nggak durasi teman-teman, saya akan skip teman-teman loadingnya ini, skip. Ini 100% sudah nggak lalut dia teman-teman, karena sudah hilang virus-virusnya. Semua aplikasi bawaan dari si pemilik Acer ini, jadi ibaratkan laptop ini laptop baru, walaupun laptop bekas tapi yang filenya itu atau gamenya itu, aplikasinya itu dari Acer sebelumnya. Oke teman-teman, sudah masuk ke sini. Ya tinggal kita setting saja teman-teman, seperti handphone, setting bahasanya. Cuma tidak pakai koneksi. Oke, seperti ini. Kita cari Indo lagi teman-teman. Indonesia. Oh enggak, ini cuma ini saja. Oke, skip. Oke, sudah masuk ke tahap do not have internet.
continue with setting. Just moment lagi, just moment. Start lagi teman-teman, karena sudah berhasil di setting. Kalau handphone kan nggak restart dia, ini restart. Kalau setelah setting bahasa, waktu kita format pertama dia akan masuk ke setting bahasa, terus Google akun, terus masuk ke tampilan menu. Tapi laptop itu harus restart lagi. Oke. Seharusnya saya tidak. Oke. Kita pakai nama saja siapa namanya itu di FB. Kita nama Asir saja. Asir. Asir 02. Asir 02. Next. Mau pakai nama Asir tapi lupa namanya siapa. No. Accept. Yes, momen lagi. Oke teman-teman. Hai teman-teman. Selamat datang di Windows 10. Seperti ini teman-teman. Sudah enggak larut lagi teman-teman. Oke, kita tinggal settingnya di sini untuk menampilkan my dokumennya teman-teman. Nanti kalau lebih mantap dia kalau sudah ada Intelnya ini, Intel drivernya ini akan lebih smooth lagi dia teman-teman. Karena ini karena masih ada tampilannya, ini tampilan standar dari Windows. Jadi kalau ingin smooth lagi kita install Intelnya teman-teman. Drive Intelnya kita install teman-teman, akan lebih smooth dia teman-teman. Start. Itu ya, kita rubah saja temanya ini teman-teman jadi warna hitam atau dark mode ya teman-teman. Baik, dark. Buat kita setting ini transparan bawahnya ini. Status bar ini mana ya? Kita besar dulu. Lock screen kayaknya di sini dia. Tema. Nah ini desktop ini teman-teman. Kita centang saja ini komputer, kontrol, sudah itu ada dua itu aja. Baru kita oke. Dia akan tampil di sini teman-teman. Ini kita coba cek partisinya dulu. Oke teman-teman.
2 GB terbaca. Single Liga. Sebenarnya tadi profesional itu cuma ini kan cuma satu Windows, tidak ada pilihnya begitu. Coba kita lihat partisinya. Masih ada satu teman-teman partisinya. DC. Harusnya dia 2 itu teman-teman. Aduh salah teman-teman, lupa teman-teman, ternyata harus dibikin partisinya lagi dong. Aduh. Kita coba di teks di manage nya kita coba tes. Manage. Oke. C. Ya iya teman-teman, ternyata harus dipartisi lagi teman-teman. Very NTFF sudah 36 RAM 5 GPT. Kita coba format ya teman-teman. Insya Allah akan muncul tampilannya teman-teman. Kita format. Oke sudah teman-teman. Tidak muncul, harusnya dia muncul itu teman-teman. Kita coba lagi teman-teman. Ini kalau belum terinstall teman-teman drive-nya, akan timbul tanda tanya, tanda seru. Teman-teman, jadi kita harus ini partisnya ini kita harus change letternya ini. Coba kita lihat, terus kita buat saja dulu, A B C E. Oke. Alhamdulillah teman-teman muncul ini 361 GB. Jadi di C-nya itu jadi 100 GB karena untuk dipakai cuman belajar. Jadi ini kita bisa rubahnya ini juga teman-teman. Ini bisa kita jadikan E, D ini kita jadikan E. Ini kan di tengah-tengah, sehingga dia samping seperti ini teman-teman. Oke. Sudah nggak larut lagi teman-teman. Ini si Acer sudah bisa simpan datanya di sini. Kasus awalnya itu kan hanya cuma satu partisi, cuman ada di lokal C. Semua kebaca di sini ada 400 lebih kayaknya, saya lupa tadi. Nanti di postingan lihat video yang sebelumnya, di sini ada 400 lebih giga. Nah, ini kan kalau dia jadi seharusnya kalau ke hidden atau di apa, dia cuma muncul berapa giga. Kalau di hidden ininya ternyata fix full cuma satu partisi. Nah teman-teman, tinggal kita install driver bawaan laptop ini. Kita cari di Google banyak loh kaset CD-nya atau DVD-nya udah hilang teman-teman. Jadi tinggal kita install aplikasi seperti biasa teman-teman. Untuk oke teman-teman, sekian dari video saya. Maaf kalau terlalu banyak durasi ya, seperti ini lah kalau kita install Windows GPT Acer M32 berbeda dengan MBR, jadi harus prosesnya juga, flashnya ini harus dirubah juga.
dan di rufusnya juga harus dirubah ke GPT bukan MBR. Oke, sekian, terima kasih sudah menyaksikan video. Jangan lupa like and subscribe biar ada video-video lain yang saya akan posting di channel YouTube saya ya teman-teman. Bila ingin cepat mengetahui postingan saya, jangan lupa di loncengnya dibunyikan teman-teman, biar nanti ada postingan baru teman-teman bisa langsung tahu. Oke, itu sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.